agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. Dan yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli serta mencantumkan domisili saat ini. Contohnya, Fulana_Jakarta. Baik, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9:13, kita akan mulai ruang ngaji ke-31 pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'mati iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Wiwin Oktasari selaku pemateri pada ruang ngaji ke-32 pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap tim KBM beserta seluruh member atau anggota dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-32 dalam keadaan sehat walafiat, dalam balutan nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita yang hadir dalam forum ini termasuk ke dalam barisan umat yang mencintai dan dicintai oleh beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai acara pagi ini, perkenalkan saya Sulistianingsih, domisili Malang. Pada hari ini, kesempatan kali ini akan membersamai umat semua sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-32 spesial halal bihalal dengan tema Maafkan Sahabat, Silaturahmi Makin Erat. Nah, sesuai tema tadi ya, tentang sahabat dan juga silaturahmi, boleh dong saya nambahkan satu pantun gitu ya, yang temanya cocok dengan tema ruang ngaji kali ini. Berkumpul riang penuh ceria, saling memaafkan dengan bahagia, jaga silaturahmi selamanya, agar hidup penuh barokah. Umat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membuka rangkaian kegiatan ruang ngaji ke-32 pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Ibu Erni Asyah. Kepada Ibu Erni dipersilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Asia, domisili di Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan.
Saya di KBM mengikuti kelas tahsin bersama Ibu Ropi dan kelas hafalan surat pendek bersama Mbak Yunita. Saya akan membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakillah khairan kepada Bu Erni. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah melimpahkan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Baik, Ummahat yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan halal bihalal, yang akan dibawakan oleh Bunda Siti Ina Nuraini, selaku pembina dari komunitas Bahagia Mengaji. Kepada Bunda Ina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sulis, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu kembali ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil adim. Rabbi auzinni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wali walidayya wan amalan solihan tadahu wa adhilni fi duryati. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah pasca Ramadan Allah kembali berkahi kita dengan sebuah karunia yang luar biasa,
kita bisa berjumpa di forum ruang ngaji yang ke-32 ya insya Allah. Alhamdulillah sekali sebuah karunia Allah memberikan anugerah Ramadan untuk kita ya. Mungkin sebelum Ramadan kita was-was disempatkan enggak, diberikan tidak sama Allah itu ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita semua sudah melewati Ramadan dan tentunya dengan penuh harapan, ihtisaban ya untuk berharap kepada Allah. Semoga saja selama Ramadan itu kita diberikan apa kemampuan melewatinya dan kemudian Allah menerimanya, insya Allah. Teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala telah merahmati insya Allah dengan kehadiran kita di sini. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa dan tentunya pada saat ini kita diberikan karunia berkumpul dengan teman-teman Nusantara ini, Masya Allah, Alhamdulillah sekali dan bisa diberkahi dengan kehadiran Ustazah kita, Ustazah Wiwi. Selamat bergabung, selamat berjumpa dengan kami. Ya, sedikit untuk menghangatkan suasana ya, saya berpantun. Mudah-mudahan tambah cakep, insya Allah. Burung bernyanyi di dahan cemara, mentari pagi hangat menyinari. Saat ini kita bersilaturahmi dengan bahagia di forum ruang ngaji bersama komunitas bahagia mengaji. Ya, teman-teman yang saya sayangi karena Allah, di hari ini yang insya Allah kita syukuri bisa berjumpa dan kemudian kita sudah diberikan tausiah ya, tausiah robbani tadi di awal. Sebelum kita akan mendapat juga tausiah siraman rohani yang lebih lengkap lagi dari Ustazah Wiwin. Ya, sebagai penjelasannya, saya teringat dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Mbak ya, yang tadi membaca di surat Al-Quran ayat 133, surat Ali Imran, di mana di situ kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera diperintahkan untuk bersegera mencari ampunan. Ya Allah ya, rasanya luar biasa sekali kita di sekarang ini bisa berkumpul kemudian diingatkan oleh ayat yang tadi di surat 133 untuk mencari ampunan dan di situ dikatakan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu saat Ramadan kita diingatkan tujuan salah satu menjalankan ibadah bulan Ramadan adalah bertakwa dan ini adalah salah satu tuntunan yang Allah berikan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, orang yang mendalikan kemurkaannya ya, kemarahannya, terus kemudian orang yang memaafkan ya. Nah ini salah satu tema yang kita angkat pada forum sekarang dan dikatakan bahwa itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian insya Allah. Di situ juga kita diingatkan untuk terus berikhtiar agar meminta ampun dan tidak meneruskan dosa. Dan di ayat yang 136-nya kita diberikan tuntunan informasi bahwa itu balasannya adalah surga ya, surga dan sebaik-baiknya untuk orang yang beramal soleh. Teman-teman yang saya rahmati karena Allah, mewakili tim KBM di sini tentu dengan ayat tadi kita semua berharap ya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini menuju kepada muara takwa kita diberikan oleh Allah seperti itu menjadi bagian orang-orang yang dipilih Allah untuk meraih ketakwaannya dan semoga kami ya dari KBM memohon maaf lahir dan batin atas segala hal yang tentu sebagai manusia pasti ada salah, ada hilaf dan ada keterbatasan dalam berinteraksi atau dalam bermuamalah hal apapun termasuk ketika menyajikan menu-menu dari KBM
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita dan juga teman-teman dengan lapang hati memberikan pemaafan dan sebagai bagian dari amal-amal soleh kita, dan kita berharap ini menjadi hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim, wa ja'alanahu wa iyyakum minal aidin wal afaidin wa makbulin kullu amin wa antum bi khair. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Bunda Ina. Nah, selanjutnya kita sambut juga nih perwakilan dari peserta yang sudah hadir pada forum ruang ngaji ke-32 ini. Mungkin bisa diwakili, saya tunjuk boleh ya? Mbak Lisa di Surabaya. Nah, bisa ini Mbak Lisa di Surabaya untuk mewakili teman-temannya dari komunitas Bahagia Mengaji. Silakan Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah yang kemarin kita laksanakan pada Ramadan dan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Mewakili ya, ditodong ini agak grogi. Mewakili teman-teman, mohon maaf lahir dan batin yang selama ini kita berinteraksi lewat online. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin, selalu istiqomah dalam kegiatan di KBM. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tim KBM yang memfasilitasi kami dalam belajar Al-Quran dari kelas tahsin, tahfiz, ada surat pendek juga. Semoga teman-teman semuanya bisa istiqomah, bisa mengamalkan ilmunya yang telah kita didapatkan dalam kelas-kelas. Dan saya ucapkan kembali lagi jazakumullahu khairan tim KBM yang telah memfasilitasi kami. Dan cukup itu aja Mbak Sulis. Jazakillah khairan ya Mbak Lisa yang sudah mewakili teman-teman di KBM. Sebetulnya sih mau saya ya semua gitu Mbak Lisa satu-satu ngomong. Tapi kan karena waktu yang terbatas jadi nggak apa-apa diwakili Mbak Lisa saja. Saya rasa mungkin apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman juga sudah terwakili. Jazakillah khairan sekali lagi untuk Mbak Lisa di Surabaya. Baik, mumpung kita masih fresh gitu ya, masih segar di awal pagi ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada sahabat Solihah untuk membuka kameranya, merapikan diri, juga menyiapkan senyum terbaiknya. Siap? Slide pertama kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah, senyumnya pada manis semua. Walaupun sudah libur ini 1,5 bulan ya, kita tidak ketemu di kelas, ternyata senyumnya masih sama. Masya Allah. Alhamdulillah, ummahatnya dirahmati Allah. Kita sudah mengabadikan momen indah pada hari ini dengan foto bersama. Keberkahan Allah limpahkan untuk kita semua anggota dari komunitas Bahagia Mengaji. Nah, tibalah saatnya kita pada acara inti dari Ruang Ngaji ke-32 spesial Halal Bihalal dengan tauji yang akan dibawakan oleh Ustazah Wiwin Oktasari LC MHSC. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau.
Silakan bisa ditampilkan share screen-nya. Nah, udah. Nama Wiwin Oktasari LC MHSC, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Oktober 1985, status menikah, alamat Jalan Makmur nomor 107 Pekanbaru Riau. Pendidikan yang pertama, MHSC-nya Master of Human Science Department of History and Civilization of International Islamic University Malaysia pada tahun 2012. Kemudian yang kedua, bachelor degree-nya License of Syariah Islamia, Islamic Law dari Al-Azhar University Kairo, Egypt pada tahun 2007. Kemudian yang ketiga, di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Solo, Jawa Tengah, Indonesia tahun 2003. Wah, ini sealumni dengan salah satu admin kita, Mbak Ayi ya Mbak Ayi. Kemudian aktivitas beliau. Yang pertama sebagai Kepala Sekolah SD Al-Ghazali Islamic School Pekanbaru. Yang kedua sebagai Syariah Consultant dan Mubalighah. Yang ketiga sebagai founder dan owner Little Husna Daycare dan Bimbel Pekanbaru. Yang keempat sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Imam Ghazali Pekanbaru. Yang kelima sebagai dosen part-time atau dosen luar biasa di Universitas Islam Riau UIR dan juga Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah IKTA di Pekanbaru Riau tahun 2021. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Anas Saputra Dadang Pekanbaru dan juga sebagai Ketua Majelis Ilmu Anas Institusi Dakwah di Pekanbaru. Dan beliau juga sudah mengeluarkan karya tulis. Buku-bukunya diantaranya yang pertama, buku Bukan Sekedar Hijrah Biasa yang diterbitkan di Pekanbaru dengan penerbit Tafaka Press tahun 2020. Kemudian yang kedua buku The Rasdiah Club, Its Role in Malay Societies in pada tahun berapa ini? 1892 sampai 1940. Sepertinya sebuah kajian pada waktu beliau kuliah di IUM Kuala Lumpur, Malaysia, yang diterbitkan oleh IUM Press pada tahun 2018. Masya Allah, begitu luar biasa kiprah dari Ustazah kita yang sudah hadir membersamai kita pada forum Ruang Ngaji ke-32 di Komunitas Bahagia Mengaji pada pagi hari ini. Baik, umatnya dirahmati Allah, kita sapa Ustazah kita yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ruang Ngaji ke-32, Ustazah. Ya, Baik, untuk selanjutnya kami persilakan langsung saja Ustazah Wiwin untuk menyampaikan materi kajian pada hari ini. Monggo Ustazah. terima kasih Bu Sulistia dari Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sulistia? Jelas ya? Terdengar Ustazah jelas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, ukhti-ukhti sekalian, ayo kita salawat dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, ini ibu-ibu semua nih ya, atau ada yang gadis-gadis nih. Kalau saya panggil ibu-ibu enggak apa-apa ya. Saya juga ibu-ibu usia hampir 40 tahun. Kemudian suami satu, dan semoga satu-satunya, saya juga istri satu-satunya bersama ini. Anak dua ya. Masya Allah. Dari Pekanbaru, maka biasanya di sini suka pantun ya, orang Riau Melayu tuh macam itulah. Saya kasih pantun dulu, silakan dijawab cakep gitu ya. Cakepnya nggak usah pada hidupin mic semua, nanti yang amburadul kita suaranya pecah. Soib, siap? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo yang semangat, Le. Gitu. Kemudian, pagi-pagi makan duku. Ibu-ibu, senyum dulu. Nah, itu kan. Masya Allah.
Berhubung sekarang tanggal 24 April dan ini udah tinggal mungkin 3 hari ataupun mungkin 6 hari lagi terima gaji ya. Kalau nggak kita yang terima gaji ya suami yang terima gaji. Karena ini sangat krusial sekali ya. Syawalnya jatuh pada awal bulan sehingga kita habis-habisan itu gaji yang kemarin untuk Syawal sehingga ada banyak yang tak sadar itu pengeluarannya tuh ya. Sehingga yang kita bernafas dengan nafas yang tersengal-sengal dengan dompet yang sangat tipis sekali. Bahkan dikatakan di dalam berita di online itu saya melihat banyaknya orang meminjam pinjaman online ya, pinjol itu untuk kebutuhan mudik, kebutuhan baju hari raya, THR dan sebagainya ya. Padahal ada lagunya tuh ya Bu Ibu ya. Baju baru, alhamdulillah. Apa Bu? Satu lagi saya tak tahu. Pokoknya kalau nggak ada, nggak apa-apa Tak kan gitu. apa-apa. Ya, tak apa-apa. Sebenarnya tak masalah. Walaupun memang ada hadisnya kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, yang terbagus kita punyai di hari Idul Fitri itu sunnah hukumnya dapat pahala. Tapi bukan artinya harus baru ya, sehingga sampai ngutang ke sana kemari. Baik, eh, ibu-ibu semua, Ramadan udah selesai. Terus kita mau ngapain aja, gitu ya? Sebelum kita masuk ke kajian kita pada hari ini, kita akan bahas dulu evaluasi kita di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan selesai. Ada nggak dia bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena para salafus saleh, terutama para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan persiapan. Mau masuk bulan suci Ramadan pemanasannya 6 bulan ibadah diperkuat. 6 bulan setelah Ramadan dia pun sedih. Kenapa? Memikirkan apakah ibadahnya diterima kemarin itu. Ya, pas Ramadan. 6 bulan. Jadi sepanjang tahun itu selalu mawas diri. Selalu istiqomah dalam ibadah. Nah, kalau kita bagaimana gitu? Kalau kita mungkin kebanyakan dari kita, mungkin kalau komunitas Bahagia Mengaji ini membernya solehah semua ya. Insya Allah. Kalau kawan-kawan yang lain mungkin ada juga yang masih berjuang dengan istiqomah ya setelah bulan suci Ramadan. Ramadan yang kemarin ini mungkin ada di beberapa kita yang 10 hari terakhir justru sibuk dengan unsur duniawi. Misalnya di saat itu kita harusnya pergi iktikaf, baca Quran lebih banyak, berzikir, dan ibadah yang lainnya justru kita isi dengan apa itu? Dengan masak kue, bikin kue, ya kan? Segala jenis resep kue itu mau dicoba waktu 10 hari terakhir itu. Maka sibuklah dia memasak kue. Kemudian persiapan mudik. Waktu mudik bahkan ada orang-orang yang tak sholat. Kalau tak puasa tidak apa-apa, tapi wajib diganti nanti, ya kan? Karena rukhsah. Tapi kalau nggak sholat, nah ini yang susah, ya. Apalagi ketika Syawal pun berlanjut demikian, dia tak sholat. Saking banyaknya open house, halal bihalal, ya, tak sholat. Mungkin ada yang bilang nanti laku kodo di rumah. Sampai di rumah ini masih banyak lagi rumah mau dikunjungi. Dia dah penat sebenarnya di jalanan. Tetapi harus sholat. Kata dia, malaslah nanti aja laku kodo. Kata dia. Padahal tak ada kebenaran untuk kodo waktu itu. Jamak kosor boleh, tapi untuk orang yang safar saja. Musafir. Tapi kalau orang yang sedang mukim, mana boleh dia untuk jamak dan kosor. Nah ini lengahnya orang-orang di zaman sekarang yang seperti itu ya. eh, tak bisa dipungkiri banyak orang seperti itu. Nah, banyak juga yang mungkin eh, puasa tak boleh tinggal, tapi dia tak sholat. Atau bahkan lebih parah, nggak puasa, nggak sholat, tapi paling depan nih, soft di Idul Fitri. Paling depan dia dapat baju lebarannya banyak dibandingkan orang yang puasa, ya. Kemudian makan rendang, makan opor, lontong dan sebagainya dia paling depan, padahal ibadahnya kurang gitu, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Mungkin yang perlu kita koreksi apa? Dari segi kita ini susah melawan hawa nafsu ya. Mungkin di Ramadan masih bisa kita press. Tapi kalau sudah itu ketika Lebaran, aduh, agak susah sedikit.
ya, terutama apa, nafsu untuk makan, nafsu untuk belanja dan sebagainya ya. Ya. Kemudian juga kalau Idul Fitri ataupun Syawal, kita selalu mengucapkan kata-kata seperti minal aidin wal faizin. Nah, ini kira-kira artinya apa sih, Bu? Itu. Banyak orang yang mensalahartikannya karena dia sering disandingkan berdempetan bersama-sama. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kata kita. Padahal artinya bukan itu. Artinya adalah sebenarnya ada fragmen, ada kalimat di depannya sedikit. Kata-kata di depannya. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Jadi artinya itu sebenarnya doa. Dan ini hanya ada di mana? Di daerah kita, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, tapi kalau di negara Arab jarang ya ngucapin Syawal ini pakai ucapan minal aidin wal faizin. Biasanya mereka mengucapin pakai kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kamu sekalian, seperti itu. Ya, atau kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun engkau menjadi dalam keadaan yang baik. Kullu am atau kullu sanah wa antum aqrab ila Allah. Setiap tahun semoga engkau makin dekat kepada Allah. Nah, ini biasanya orang-orang sebut, orang-orang Arab ya. Kalau kita tadi minal aidin wal faizin, artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, tetapi semoga kita ya, ataupun Allah maja'alna, ya Allah jadikanlah kami minal aidin, dari orang-orang yang kembali ke fitrah, bukan kembali ke rahmatullah ya, kembali ke fitrah. Maksudnya apa? Fitrah kita adalah bayi tanpa dosa. Ya, maka ketika orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, yang betul-betul berusaha dia sungguh-sungguh puasanya, ibadahnya ketika bulan Ramadan, maka akan diampunkan dosanya. Ibarat seperti bayi baru lahir. Kemudian al-faizin. Al-faizin itu artinya orang-orang yang menang. Menang melawan hawa nafsu. Menang dalam istiqomah beribadah. Nah, itu bagian dari doa. Dan ini bagus sebenarnya diucapkan dan dilestarikan di Indonesia. Cuma yang perlu diluruskan maknanya aja. Jangan diartikan itu mohon maaf lahir dan batin. Baik. Gimana puasa Syawalnya, tinggal berapa hari lagi nih ya? Mungkin masih bisa dikejar. Tapi kalau misalnya yang kena haid, ya mau cemana lagi ya, sudah lewat Syawalnya. Ya. Dan memang kita perlu keistiqomahan. Kalau kita kasih kendor sedikit, Ramadan, ya, terus di break dengan Syawal, kita lebaran sibuk sana sini, makan-makan aja kerja kita, ibadah tidak, ya, maka dia akan memulai lagi akan susah. Ya, padahal sebenarnya kalau kata pakar-pakar ya, ibadah itu ataupun kebiasaan itu dibentuk sekitar minimal 1 bulan. Kalau maksimal lebih baiknya lagi 3 bulan lamanya itu konsisten, buat itu insya Allah kedepannya bakal konsisten lagi. Tapi kalau 1 bulan ini aja kita kasih kendor di bulan Syawal ini, maka kedepannya akan susah payah kita membentuk habit kebiasaan beribadah. Ya, baik, ini evaluasi kita. Kemudian mungkin evaluasi yang bersangkutan dengan tema kita pada hari ini adalah bab memaafkan ya. Memaafkan ini sebenarnya tidak harus waktu kita Idul Fitri saja atau sebelum Ramadan ya. Tetapi ketika kita ada salah, kita buat kezaliman, kita berbuat salah kepada kawan kita atau teman kita, kita sebaiknya langsung minta maaf. Tidak perlu nunggu 1 tahun di bulan Syawal. Ya. Kebiasaannya memang manusia ini dia agak susah minta maaf. Gimana Ibu? Mana lebih susah? Meminta maaf atau memaafkan? Dua-duanya susah mungkin ya. Ada orang yang egonya lebih tinggi. Ketika dia salah, dia nggak mau minta maaf. Ya. Ada orang yang sakit, terlalu sakit mungkin yang dibuat orang kepadanya, maka dia susah memaafkan. Ya. Nah, dalam memaaf-maafkan ketika Syawal, apa yang terjadi adalah kita kadang salaman ya. Cepika-cepiki kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Jangan pula laki-laki dengan perempuan kecuali mahram, betul tak apa tak apa. Tapi kalau misalnya dengan yang bukan mahram, janganlah cepika-cepiki. Saya diberitahu oleh saudari saya, Mbak Ai, KBM ini kebanyakannya adalah orang-orang dari apa Bu? Kemenkeu atau apa?
Ya itu ya, pasti pernah mungkin beberapa dari kita bertemu dengan orang-orang yang dalam karir yang sama, dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini harus jelas etikanya bagaimana di dalam Islam, bagaimana muamalah kita dengan laki-laki. Dan setiap tahun tidak harus nunggu kita harus bekerja di kantor atau berjumpa orang di tempat kerja, tapi dalam keseharian kita kita pun jumpa, ya. Terutama pada hari Lebaran itu orang akan salam-salaman. Nah, gimana salaman yang kemarin, gitu ya? Sebelum kita bahas bagaimana memaafkan dan minta maaf, kita bahas dulu gimana tuh kemarin tuh salamannya beneran nggak gitu? Kalau dengan yang bukan mahram, jumpa kulit dengan kulit, gimana hukumnya? Kalau dari pendapat jumhur ulama, masalah salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu memang asal katanya haram juga. Tapi haram, haram ngapain? Haram bagi orang yang sedang berihram atau muhrim tadi, orang yang haji dan umroh, untuk membunuh orang, akad nikah, mencukur rambutnya, memakai parfum, itu haram bagi orang muhrim. Tapi kalau mahram, asal katanya pun sama juga, haram. Tapi haram apa? Haram menikah dengannya. Itu ya. Ibu-ibu mudik semua nih ya. Kalau yang nggak mudik biasanya dia akan cari kegiatan. Barangkali ada yang pergi jalan-jalan ke mall atau pergi ke bioskop. Yang lagi-lagi innya, lagi trendingnya bioskop nampak saya agak viral. Walid. Walid bukan bioskop ya. Walid di medsos tuh nampak seliweran. eh Walid nak pergi raya ke rumah ibu-ibu boleh? Gitu pertanyaannya. Nanti kalau jumpa Walid, Walid ini kan orang tua dia. Kira-kira jika terjulur tangannya, Mimu minta maaf, dia mau salaman sama ibu. Ibu tangkap sambut salamnya atau tidak? Pertama bahas dulu, mahram ibu nggak gitu. Boleh nggak ibu nikah dengan Walid? Boleh. Maka tidak boleh salaman kecuali sudah dihalalkan melalui akad nikah. Akad nikah beneran, yang sahih, yang sah, bukan yang batil. Yang dikatakan Walid, mari kita nikah batin. Nikah batin, macam mana nikah batin? Katanya, ini kamu istri istri batin saya. Berarti ada istri fisik atau istri apa tuh namanya tuh. Jangan ada nanti nikah virtual pula. Apa? Kamu istri virtual saya gitu. Nah, ini bahaya. Nah, kalau Walid bukan mahram, berarti jangan disambut tangannya walaupun dia sudah tua. Apalagi si Walid bernafsu, ya, atau kita yang bernafsu, maka haram bersalaman. Kemudian yang di bioskop tuh apa kemarin orang-orang dengar ada film Jumbo yang ada kemarin viral masalah akidah anak ya. Kemudian yang kedua Norma. Norma ini kisah nyata. Saya nggak nonton, cuma kisah nyatanya ada. Ini berdasarkan kisah nyata katanya ya. Mertua dengan anak menantu laki-laki. Ini mahram nggak gitu kan? Mereka sebenarnya mahram. Mahram mu'abbad selama-lamanya abadi menjadi mahram, haram dinikahi. Walaupun anak perempuan si ibu ini sudah meninggal atau diceraikan, ya, tak boleh menantu laki-laki, mantan kata orang kan, tapi sebenarnya kalau dalam konsep pikirnya tak ada mantan menantu, mantan mertua, tak ada. Mereka ketika anak-anaknya akad nikah, menantu dan mertua menjadi ibu atau orang tua dan anak secara abadi, ya, tak boleh dinikahi. Maka mahramlah ia. Boleh salaman, boleh sungkeman. Ketika hari raya kan banyak orang yang minta maaf sama orang tuanya, sama mertuanya. Nah, ini boleh pegangan tangan gini. Salaman sama mertuanya. Itu boleh. Ya. Nah, kalau ipar bagaimana? Kemarin ada nggak kita salamin waktu hari raya? Ipar adalah maut, kata orang. Tapi sebenarnya bukan kata orang itu. Itu pun hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa pendapat engkau tentang ipar? Maka dijawab oleh Nabi, ipar adalah maut. Maksudnya ipar adalah maut, dia macam keluarga. Seperti keluarga, boleh masuk ke rumah kita, ya. Dia seperti keluarga. Tetapi dia berbahaya dari segi apa itu tadi. Harus kita gadul basor, tak boleh salaman, tak boleh khalwat dua-duaan dengan ipar. Berlaku hukum-hukum yang bukan mahram dengan ipar. Jadi
yang mahramnya dari segi apa? Dia namanya mahram muakkad, mahram sementara. Sementara aja dia tidak boleh salaman sama kita. Sorry, sementara aja dia tidak boleh menikah dengan kita. Tapi kalau misalnya nanti kita misalnya ada kakak kita dinikahi oleh suami kita, kemudian kita meninggal atau diceraikan, baru kakak kita boleh dinikahi oleh ipar kita. Makanya disebutkan mahram muakkad, mahram sementara. Dari segi nikahnya aja dia tak boleh, tetapi berlaku hukum-hukum bukan mahram seperti tidak boleh salaman, tak boleh khalwat, ya, berdua-duaan dengan ipar. Sepupu demikian juga ya. Ketika lebaran kemarin ada nggak salaman dengan sepupu. Kecil-kecil kita bermain dengan sepupu, tetapi ternyata apa? Ketika kita sudah balik, nggak boleh lagi berdua-duaan dengan sepupu, ya, walaupun dia keluarga kita, tetapi dia bukan mahram, kita boleh nikah dengan sepupu. Maka tak boleh salaman dengan bukan mahram. Ini menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk 4 mazhab tidak memperbolehkan salaman laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kalau ditanya, ada nggak pendapat lain? Ada. Beberapa pendapat ulama yang kontemporer yang datang belakangan, salah satunya almarhum Syekh Yusuf Qardawi, dan beberapa syekh lainnya mengatakan beliau berijtihad boleh salaman dengan yang bukan mahram, tapi ada syarat-syaratnya. Dan syarat ini ketat, enggak ringan. Yang pertama ada kepentingan. Bisa kepentingan tadi ya, kepentingan bisa kasih kita contoh, eh, Pak Prabowo, Presiden, harus berjumpa dengan eh, pemimpin negara lain dalam hubungan politik ya internasional, harus bersalaman dan terpaksa salaman dengan yang eh, wanita yang bukan mahramnya. Jadi salaman dia, itu ya, itu bentuk kepentingan. Kemudian syarat keduanya dalam keadaan tidak bernafsu. Ya, kalau kita tahu misalnya ada laki-laki naksir sama kita, itu mau salaman sama kita lagi acara halal bihalal, kita tahu dia naksir sama kita, ya, jangan salamin, letak tangan di sini. Nah, gitu. Atau ya begini aja lebih bagus. Ya. Kemudian misalnya halal bihalal kan biasa ada reuni-reuniannya. Misalnya contohnya reuni kampus apa, angkatan berapa misalnya itu ya. Di situ ada pula mantan kita mungkin, ya, atau orang yang suka sama kita. Nah, ini bahaya. Ada nafsunya di situ, maka jangan disalahin. Nanti CLBK pula kan, cinta lama belum kelar. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ah, ini yang bahaya tuh. Itu makanya orang sebut dari mata turun ke hati. Kalau dari tangan bagaimana? Bahaya. Bergetar-getar apa namanya? Kalau tangan ini ada sentrumnya. Kalau saya dulu saking tak pernahnya salaman dengan yang bukan mahram karena kita pesantren. Kemudian ketika nikah itu pertama kali itu memang beda itu. Kalau salaman sama suami pertama kalinya tuh kita genggaman tuh kayak ada elektriknya, kayak ada apa ya? Ada listriknya gitu ya. Listrik ini bergetar mengirimkan sinyal-sinyal nafsu, ya. Maka baiknya dalam berjumpa dengan non mahram nanti untuk lebaran tahun datang lagi, tolong disaring, jangan salaman itu ya dengan bukan mahram. Baiknya mengambil pendapat jumhur mayoritas ulama agar lebih selamat, ya. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke tema kita utama tentang masalah memaafkan, ya. Saya share dulu slideshow saya. Mohon maaf ala kadarnya karena nggak sempat tadi buru-buru nyiapinnya. Oke nih, gimana caranya ya? Ya, oke, kelihatan ya.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu dalil-dalilnya ya. Kalau ditanya, kenapa kok minta maaf susah, memaafkan juga susah? Ya, karena apa? Memang ganjarannya susah juga, maksudnya besar juga gitu. Ada 3 amalan yang Allah sendiri akan memberikan pahalanya. Yang pertama itu adalah puasa Ramadan. Jadi takaran puasa Ramadan itu berbeda-beda setiap orang, setiap insan, ya. Sesuai dengan itu tadi ihtisabannya. Benar-benar dengan imannya, dengan ihtisabnya, usahanya, effortnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang cuma puasanya hanya lapar dan dahaga ya. Ada orang yang eh, naik di atas tingkat itu. Orang-orang yang menjauhi yang diharamkan, kemudian juga melakukan yang sunnah-sunnah. Dan setingkat di atasnya adalah orang yang berpuasa tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, yang membatalkan puasa, kemudian juga melakukan yang sunnah-sunnah, serta juga mengurangi melakukan yang mubah. Ini namanya puasa tingkatan khawasul khusus, super spesial. Jadi pahalanya juga spesial. Dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan memberikan pahala. Takarannya itu dari Allah langsung gitu. Beda dengan amal yang lainnya. Itu puasa satu ya. Yang kedua, sabar. Kira-kira sabar itu ada batasnya nggak? Mungkin kalau kita sedang lagi diuji gitu ya, atau ada orang yang zalimin kita, nyakitin hati kita, kita kan selalu bilang gitu ya, sabar ada batasnya ya. Gitu. Tapi kalau lagi nggak ada cobaan ujian, hati lagi adem ayem, pasti kita akan bilang, sabar tak ada batasnya, gitu ya. Nah, memang orang-orang akan diuji ketika ketika ada ujian cobaan itu, di mana kita bisa sabar apa enggak, gitu ya. Maka ketika kita bisa sabar dan sabar ini kita lakukan bahkan di pukulan pertama datang ujian dan cobaan, situlah Allah akan memberikan pahalanya dan pahalanya langsung Allah takar, Allah yang ngasih langsung sesuai dengan tingkat kesabarannya. Jadi contohnya suatu masa ada seorang perempuan menangis ya, menangisi eh, suaminya yang barusan dimakamkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Apa kata Rasulullah? Wahai perempuan, wahai wanita, janganlah engkau meratap, ya engkau menangis, ya. Kemudian bersabarlah, kata Nabi. Kemudian dijawab oleh perempuan ini karena beliau yang sedang mengalami musibah, ditinggal wafat oleh suami. Dijawabnya langsung, engkau tidak merasakannya, aku yang merasakannya. Maksudnya apa itu? Disuruh diam itu, ngapain nasihatin saya? Ah, kamu nggak tahu sabar gitu. Aku sudah sedang ngalaminnya dan itu susah sabar kayak gitu. Intinya Rasulullah SAW pulang dan perempuan ini sebenarnya tak tahu itu adalah Rasulullah. Kalau ada Rasulullah mungkin dia akan apa? Gak enakan pasti. Iya iya aku akan sabar ya Rasulullah. Tapi zaman dulu nggak ada namanya media sosial. Jadi wajar. Nabi itu ada orang yang nggak kenal wajah Nabi karena mungkin belum berjumpa. Ya, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, boro-boro ya, nggak ada. Kemudian gimana? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan orang ada memberitahu kepada perempuan ini, ya, kok kamu berani ngomong kayak gitu? Itu Rasulullah loh. Maka dia terperanjat dan akhirnya dia pergi ke rumah Rasulullah, ditunjukkan oleh orang. Kemudian beliau berjumpa dan bertanya dan berkata, ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tak mengetahui bahwasanya itu adalah engkau ya Rasulullah. Nah, gitu. Kemudian dijawab oleh Nabi dari dalam rumahnya. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Nah, itu ya. Jadi kalau ada ujian, ada cobaan, Bu, suami ibu, misalnya dicuri pelakor. Wah, itu ibarat apa itu? Aduh, hidup kita kayak terbalik gitu ya. Orang yang kita cintai, atau mungkin, Bu, suami ibu selingkuh. Wah, itu juga dahsyat. Ya, cobaan kali. Tapi kalau pada saat pertama-tama kita mendapatkan kabar itu, kita mengucapkan kata-kata yang memohon rahmat dari Allah SWT agar diberikan kesabaran. Bahkan ada orang di tahap saking tinggi ma'rifatnya kepada Allah, sudah tahu bahwasanya kita akan diuji, dia langsung mengucapkan Alhamdulillah. Saya punya kawan seperti ini. Ini kisah nyata. Di Malaysia dulu, waktu kuliah, kita ada kawan, dia parkir motor bututnya di dekat perpustakaan. Sejurus kemudian dia keluar dari perpustakaan itu dan dia menemukan motor yang sudah hilang. Apa yang disebutnya pertama kali? Alhamdulillah. Oh, kalau kita mungkin wah panik, wah, macam mana gitu ya. Tapi
yang keluar dari lisannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa katanya? Mungkin Allah mau menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itu saking husnuzonnya kepada Allah ya. Nah, dan benar dapat motor baru. Kemudian beberapa bulan berikutnya begitu juga. Parkir juga di tempat yang sama, motor baru tadi. Keluar dari perpustakaan dia menemukan nggak ada lagi motornya. Yang dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mungkin aku mau dikasih Allah mobil. Dan benar, abis itu dia dapat mobil, walaupun second ya. Sekarang beliau jadi dosen di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Eh, saya tak sebut namanya. Semoga menjadi contoh bagi kita, ya. Kemudian, nah itu ya. Ya, kalau kita diberi kabar-kabar yang mengejutkan, mungkin kita bisa sabar, bisa tak sabar, ya. Orang-orang yang sabar maka akan dapat langsung balasannya dari Allah SWT, ya. Dan bertingkat itu sabar. Bighairi hisab balasannya, maksudnya tak ada batasnya, ya. Boleh kita dapat banyak sesuai dengan kesabaran kita. Oke, amalan yang ketiga, nah ini dia ya, memaafkan manusia. Memaafkan manusia ini juga pahalanya langsung Allah yang berikan. Maafkan manusia. Kadang kita ini kalau udah jumpa musuh kita, ya, salaman tuh, aduh kayaknya berat kali. Tapi karena ada orang-orang yang memperhatikan kanan dan kiri kita, oh, itu dulu jumpa musuh dia, orang-orang tahu itu musuh kita. Mau nggak mau kita sambut juga salaman, tetapi itu cuma formalitas saja. Benar nggak? Minta maaf dari dalam hati, jarang, ya, jarang. Bahkan ada orang yang memilih untuk memaafkan nantilah kita bereskan nanti di akhirat kata dia gitu, ya. Nah, maka di dalam sholat Idul Fitri itu ada sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Fitri ataupun sesudahnya. Yang sesudahnya adalah yang sebelum dan sesudahnya adalah berangkat ke tempat sholat dan pulang ke tempat sholat ke rumah itu dari jalan yang berbeda. Ini sunnah hukumnya, ya. Kenapa kok harus dibedain jalan pergi dan pulang? Karena ada hikmahnya. Salah satunya adalah biar kita jumpa banyak orang, ya, sehingga di situ kita bisa saling mendoakan, saling apa memaafkan, ya, itu salah satu hikmahnya. Nah, kalaupun jumpa dengan musuh, ya, ya kita coba eh apa namanya berikhtiar untuk memaafkan musuh tadi benar-benar ya, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Baik. Ada dua hubungan yang perlu kita jaga. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita sama Allah SWT. Kedua, hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas. Udah tahu semua ibu-ibu ini kajian ini. Ya, hablum minallah, hablum minan nas udah sering kita ulang. Silaturahim dah tahu artinya. Silaturahim itu kalau dikatakan silah itu hubungan ataupun tali ataupun rahim itu maksudnya dari rahim berarti orang-orang yang mempunyai hubungan darah, ya. Cuma dipakai sama orang Indonesia ini, silaturahim ini untuk hubungan sesama manusia walaupun tidak punya hubungan darah. Dan ini udah salah kaprah sebenarnya. Cuma ya sudah orang sudah paham itu. Maksudnya adalah hubungan sesama manusia, sesama umat muslim gitu ya. Anggap saja hubungan yang disebabkan karena kemanusiaan. Kita berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa gitu. Ya, silaturahim. Baik, hati-hati dengan manusia. Itu pesan saya, ya. Karena manusia nggak bisa memaafkan. Banyak yang tak bisa memaafkan. Mungkin forgiven, but not forgotten. Bisa dimaafkan tapi nggak bisa dilupakan gitu. Itu manusia, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ntar tunggu ya di akhirat. Kita selesaikan di akhirat aja. Ogah gue, maafin dia, gitu. Nanti tunggu pengadilan Allah, kata dia gitu. Ini bawa ke akhirat ya, padahal kita luar biasa ya, lama ini nanti di akhirat, perjalanan akhirat kan lama, pada padang mahsyar dan sebagainya, ya. Tapi kalau hablum minallah, gampang. Kita buat salah sama Allah, kita minta ampun pada Allah, bertobat, tobatan nasuha, ada rasa menyesal, tidak mau mengulangi lagi, ya, minta ampun betul-betul, istighfar pada Allah SWT, menutup dengan amal-amalan soleh, ya, insya Allah taubatnya diterima. Tapi kalau manusia, nah itu dia tadi, tidak sempat kita maaf di dunia atau dimaafkan di dunia, nanti diselesaikannya di akhirat. Maka orang-orang yang mempunyai kesalahan kepada saudara-saudarinya se-Islam ataupun orang lain, itu kewajiban dia adalah minta maaf, mengejar maaf itu.
sampai siapa duluan yang meninggal, kita yang buat salah atau dia yang kita minta maaf darinya, ya. Nah, itu kewajiban. Sampai nanti akhirnya kalau kita memang kita minta maaf terus ternyata dia tidak memaafkan gitu ya, Allah yang akan menyelesaikannya di akhirat. Tapi kalau misalnya nggak pernah minta maaf, bodoh amat lah, ya. Kemudian apa katanya, meremehkanlah minta maaf ini. Walhasil apa, diselesaikannya nanti di akhirat. Dan ini nggak enak, ya. Baik, baik. Gimana sih cara maafin, kan gitu ya? Yang pertama kita harus tahu ada keutamaan memaafkan ini. Kalau kita nggak mau memaafkan, yang kita sebut tadi, tunggu nanti di akhirat kelak, maka yang terjadi memang akan diselesaikan di akhirat. Di saat orang dibangkitkan semua dari kuburnya, hari kiamat itu ya, mereka berjalan ke padang mahsyar, dikumpulkan semua manusia sejak dari zaman Nabi Adam sehingga waktu kiamat itu, manusianya banyak. Dan setiap manusia berdiri di belakang nabinya masing-masing. Nah, kita berdiri di belakang nabi kita Nabi Muhammad SAW menunggu penghisaban. Ya, ditakar mana amalnya yang lebih berat, amal buruk ataupun amal soleh. Dan itu ngantri. Dan makin panjang, makin lama berdiri di sana. Sementara itu apa? Matahari sejengkal di atas kepala kita. Ya, tak usah ditanya kenapa kok nggak meleleh, kok meleleh apa? Tak meleleh badan, matahari dekat loh. Itu udah beda kekuatan fisik manusia ketika dibangkitkan, ya, bahkan tak berbusana semuanya. Dan tak ada orang memikirkan fisik orang lain saat itu kok telanjang sana sini. Nggak ada, karena orang sudah berpikir gimana amal ibadahku ini, pertanggungjawaban aku, apakah benar nanti aku masuk neraka. Pada takut semua, ayah dan anak, ibu dan anak tak saling mengenal, maksudnya tidak 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 memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri. Maka sampailah ketika kita dihisab, ya orang-orang yang berkata, ayo kita selesaikan di akhirat, ya, maka mereka akan ngantri di situ. Apabila orang yang dia bilang nanti selesaikan di akhirat itu banyak, maka dia selesaikan betul di sana. Tapi kalau ada orang yang sudah memaafkan, ya, kemudian hatinya tidak ada rasa kebencian sama sekali, apalagi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, itu dipanggil. Panggil kemana? Ya, dipanggil masuk ke Telaga Kautsar. Ini shortcut dia. Orang akan haus di sana. Haus, haus, haus. Saking teriknya matahari waktu itu. Tetapi adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipanggil tadi. Wahai orang-orang umatnya Nabi Muhammad yang tak punya rasa benci di dalam hatinya kepada umat Nabi Muhammad, masuk, ya, masuk ke dalam Telaga Al-Kautsar ini. Maka setiap Rasul kan punya telaga sendiri, kita punya Telaga Al-Kautsar, dan Nabi sendiri yang akan mengambilkan airnya untuk kita minum darinya, kemudian hilanglah rasa dahaga kita, sampailah perjalanan kita nanti masuk ke surga. Perjalanan masih panjang lagi, ada sirat, ada yang macam-macam, ya. Maka nggak nggak worth it gitu loh kalau kita nggak memaafkan di dunia, ya. Selama kita masih hidup, maafkan orang-orang yang minta maaf kepada kita. Kalau kita mengetahui nanti kelak kita mendapatkan keistimewaan minum dari telaga Nabi. Ketika hati kita bersih, nggak ada rasa benci, rasa marah, eh, rasa dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita, gitu ya. Ini kalau kita menyadari ini betul, ya. Tapi nama manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya khata', kesalahan, wan nisyan, lupa, ya. Dia lupa nih keutamaan-keutamaan memaafkan apa. Dia lupa perjalanan ke akhirat itu panjang. Kenapa nggak memaafkan orang, ya? Bahkan ini banyak terjadi. Kisah nyata nih, ada seorang jamaah saya di Pekanbaru, ibu-ibu 70-an usianya datang mampir saya. Itulah dia sebut, saya tak bisa maafkan saudara saya tuh. Sebab apa, Bu? Saya bilang gitu. Dia jawab, karena fitnahnya terlalu besar. Sakit hati saya, itu berpengaruh pada saya sehingga saya sakit-sakitan badan saya, ya. Maka kalaupun dia datang pergi minta ampun kepada saya, menyentuh kaki saya pun tidak akan maafkan dia. Akan tunggu nanti di akhirat, katanya gitu. Bagaimana tuh saja, katanya. Bertanya pula kepada saya. Terus saya heran juga nih. Berarti kok bisa-bisanya mau diselesaikan di akhirat seperti itu? Berarti apa? Saking kuatnya fitnah itu membuat dirinya sakit hati, sakitnya itu terlalu kuat. Tak bisa memaafkan orang. Ini manusia.
Ini hal yang wajar ya. Tetapi apa? Kita menjadi orang yang istimewa apabila bisa mengendalikan perasaan, emosi kita, mengendalikan nafsu ammaratum bisu, nafsu mau marah-marah, nafsu mendendam, nafsu yang apa namanya, hati kita yang kaku itu tadi, ya. Kalau kita mampu mengendalikan itu semua, maka derajat kita akan tinggi dan diberikan pahala. Pahala yang berlimpah doa. Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Baik, sekarang gimana caranya memaafkan orang lain dalam Islam? Yang pertama, kita sadari dulu keutamaannya apa. Ya, keutamaannya adalah satu, pahalanya besar. Kemudian apa? Itu adalah tindakan atau amalan yang Allah cintai. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita cari dalilnya dulu. Tadi saya letak dalilnya di depan ya. Nggak ada. Nah, ini dia. Surah Ali Imran 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat, ya, arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu luas, ya, tidak sebanding dengan rasa sakit kita, rasa dendam kita kepada orang-orang, gitu ya. Luas. Apabila kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi bahkan dari surga itu sendiri, ya. Maka ketika kita berbuat kemaksiatan, ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Al-Ghafir, ya, Maha Pengampun, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita semua masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, ya. Maka cara kita, ya, memaafkan adalah ingat salah satu dalil ini, ya. Kalau kita berbuat kemaksiatan, buat apa yang Allah larang, ya, kemudian berlebihan, berbuat maksiat, berzina, ghibah, apalagi membunuh orang, bahkan macam-macam lah, ya, segeralah menuju ampunan dari Allah SWT. Ya, Allah Maha Pengampun, dan ini harusnya ditiru oleh umatnya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah saja Maha Pengampun. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Sehingga Allah ridho dengan kita. Allah ridho kita memaafkan hambanya yang lain yang berbuat salah kepada kita. Dan ketika Allah ridho, maka balasannya adalah surga. Bahkan keridhaan Allah itu apa? Salah satunya bisa melihat wajah Allah kelak di surga. Dan ini semua surga-surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kemudian surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Kalau lapang gampang lah, semua orang bisa ya sedekah infak. Tapi kalau lagi mepet akhir bulan, mau sedekah pakai apa? Di mana orang menahan hartanya ini, ya? Mana ada orang mau sedekah, ya? Kalaupun mau sedekah ya sudah, kami bisa sedekah uang ya, infak untuk masjid dan sebagainya, karena untuk uang makan bulan sampai akhir bulan. Tapi kalau mau sedekah yang lain, bolehlah sedekah. Apa tuh? Tabassumuka fi wajhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, Ustazah. Ya adalah senyum-senyum lah orang ini semua, ya kan? Ya memang dapat pahala juga, itu sedekah. Kemudian perkataan yang baik ada sedekah. Memang betul itu sedekah, ya. Jika ada kawan yang datang minta nasihat, nasihati. Karena nggak semua orang suka dinasihati. Ini dia datang minta nasihat, kita nasihati, ya. Dan ad-dinan nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka paling sebaik-baik nasihat adalah nasihat berdasarkan uh, agama Islam, yaitu yang berdasarkan akhlakul karimah, nasihat-nasihat mau'izah hasanah, ya, yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya. Ini tentang penjelasan siapa itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gitu ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Anak-anak kita, anak-anak ibu mungkin ada yang pergi
ke rumah tahfiz ataupun pergi ke sekolah Islam terpadu, ada pelajaran hadis-hadis. Di situ disuruh menghafal hadis-hadis pendek pilihan, sahih. Salah satunya apa? Sering dipakai juga oleh anak kita ini untuk menegur ibunya yang suka ngomel-ngomel marahin dia. Apa tuh, Bu? La takdab. Sabab walakal jannah. Umi, mama, ngapa marah-marah? La takdab walakal jannah. Kata dia gitu. Ya kan? Jangan marah-marah, bagimu surga. Kita udah tahu itu konsep itu. Tak perlu diajarin anak kita. Cuma anak-anak ini kadang mengajari kita agar tersentak gitu. Ayat hadis hafal, dalil hafal, tapi ketika aplikasinya mungkin bagi setengah orang atau kebanyakan orang susah, ya. Mau marah itu rasanya nahan itu susah, ya. Apalagi kalau perempuan mungkin walaupun kita tidak bisa menormalisasikannya ya, cuma apa hal ini wajar berlaku pada perempuan karena hormon-hormonnya sedang aktif, ya. Lagi PMS misalnya, premenstrual syndrome memang ada waktu itu kita pengen marah-marah ya bawaannya ya. Nah, berbeda bagi muslimah yang solehah, itu biasanya ini bisa dikontrolnya. Ya, dan masalah menahan amarah memang perlu training, perlu latihan terus-menerus ya. Biasanya bisa dibantu dengan berpuasa, karena kalau kita lagi lapar, kita senantiasa dekat, lebih dekat gitu auranya gitu. Rasa vibes-nya tuh makin dekat kepada Allah, jadi mau marah tuh ingat gitu. Oke? Kemudian, memaafkan kesalahan orang. Wal afina anin nas, dan pemaaf. Coba ibu-ibu lihat, afina itu dari kata al-afu. Ibu-ibu mungkin tahu ketika kita mengucapkan terima kasih bahasa Arabnya syukran, kemudian dijawab afwan. Itu afwan di situ artinya sama-sama. Tapi kalau afwan dipakai di luar bukan jawaban dari syukran. Al-afu, mohon maaf, atau afwan, maaf gitu. Jadi al-afu itu maaf. Dan kata-kata al-afu atau afwan itu tadi, kalau dari segi bahasa Arabnya artinya adalah apa definisinya? Yang kalau kita memaafkan luka-luka di hati kita yang disebabkan oleh orang yang berbuat kesalahan kepada kita, itu hilang luka itu. Apabila belum hilang luka itu, maka belum bisa dikatakan dia memaafkan. Dan inilah tingkatan memaafkan yang paling tinggi. Ketika udah nggak ada lagi rasa luka di dalam hatinya. Kalau kata orang kan, suami atau anak lah, contoh anaknya. Kita berbuat kezoliman atau nyakitin hati anak kita. Ibarat seperti apa? Retak. Hati dia retak, dibentak, dimarahin. Hati anak itu retak. Seperti retaknya kaca. Apabila mau diperbaiki, kaca udah nggak bisa lagi. Cuma bisa disatukan, tetapi masih ada goretannya. Kalau pecah-pecahnya itu masih ada gitu. Tak bisa seperti semula. Atau misalnya menokok paku ke dinding. Masih ada bekasnya. Itu kata orang-orang ya. Tapi kalau mau dikatakan al-afu, al-afu adalah memaafkan tingkat tinggi, di mana luka-luka bekas-bekas dari sakit yang disebabkan oleh orang lain kepada kita itu terhapus ketika kita memaafkannya. Maka nggak ada istilah di dalam Islam itu forgiven but not forgotten. Ya, itu cuma apa tuh? Derajat manusia saja. Ada yang memaafkan tapi dia masih ingat. Ya, ini beda nih. Kalau mau tingkat tinggi lagi, mungkin tingkat orang-orang soleh. Udah nggak ingat lagi dia udah pernah. Oh, kamu pernah buat salah sama saya, dia nggak ingat lagi gitu. Nah, itu tingkatan paling tinggi dalam memaafkan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa seperti itu. Karena itu adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ayat ini terakhirnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Gitu. Baik, Eh, Bu Sulistia belum selesai nih apanya waktunya? Masih Eh, sampai dengan pukul 10.30, Ustazah. 10.30, masih ada 9 menit lagi. Ini tanya jawab atau lanjut? Boleh dilanjut, Ustazah? Lanjut, baik. Tips yang kedua ya. Yang kedua adalah menyadari manusia tempatnya salah. Itu tadi ya. Makanul khotok wan nisyan. Tempatnya salah, lupa, alpa. Ya. Kemudian kalau kita mau marah-marah, kemudian ada orang minta maaf gitu, kita nggak mau maafin, ingat dong. Dulu kita juga pernah buat yang sama mungkin kepada orang lain atau ke diri dia juga. Ya. Berarti apa? Manusia itu tempatnya salah.
Boleh jadi kita juga pernah buat salah, dan kita ke dalam posisi salah, seharusnya kita pingin dimaafkan oleh orang, ya. Maka kalau dibalik, sekarang ada orang minta maaf pada kita, maka ingat, kita juga mungkin pernah buat salah, ya. Jadi tak luput dari kesalahan, maka perlulah kita memaafkan. Jadi ingat-ingat ya. Ketiga, hindari dendam. Oh, dendam itu susah. Kalau dendam itu, orang nggak tenang jiwanya. Boleh jadi orang yang buat kesalahan kepada kita itu tadi, dia dah lupa. Dia dah minta maaf. Mungkin kita memaafkan, tapi secara lisan, hati kita masih dendam. Orang yang itu pikirannya, oh saya sudah dimaafin, ya udah hidup dia berlanjut dengan tenang. Kita yang menyimpan dendam, nggak tenang. Sikit-sikit memarah bawaannya, ngingat kejadian tersebut dan sebagainya. Kalau melihat wajahnya, aduh rasanya ogah banget deh gitu ya. Akhirnya apa? Rasa dendam ini kadang berpengaruh kepada mental dan fisik. Banyak orang sakit-sakit ini ternyata dari masalah hati. Ada orang kanker, itu ya ternyata berpengaruh pada sel-sel tubuh kita sehingga sakit-sakitan kita. Misalnya contohnya KDRT suami, ataupun suami selingkuh, atau suami tidak menafkahi dan sebagainya itu ya. Kita dendam, kita simpan dendam kita itu terus. Ini kisah nyata ya, ada kemarin saya lihat di internet, seorang anak men-share ibunya yang KDRT suaminya padanya, disimpannya selama beberapa tahun sehingga menumpuk dan akhirnya kena kanker ya. Nah, itu jadi kayak penyakit tensi, darah tinggi itu juga ternyata berpengaruh juga. Kalau kita selalu memikirkan permasalahan kehidupan ya, ada orang buat salah sama kita, kezaliman dan sebagainya, terlalu kuat memikirkan, tensi naik. Nah, stres, depresi, kadang bahkan bunuh diri. Jadi kita ini harusnya bahagia di dunia maupun akhirat. Kenapa? Harus menyimpan dendam, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita doakan. Doakan untuk kebaikan. Kebaikan mereka dunia dan akhirat. Ketika kita berusaha mendoakan orang lain, tanpa dia mengetahui, yaitu doa bizohril batin. Maksudnya apa? Ketika dia tidak ada, kita doakan. Ini doa yang sangat makbul. Ya, apa yang kita doakan kepada orang yang menyakiti kita? Semoga dia diberikan hidayah, semoga dia diberikan petunjuk, semoga dia sadar, ya. Kemudian juga kalau mau ibu boleh doakan, semoga dia mau minta maaf kepadaku dan aku ringan memaafkannya, gitu ya. Kemudian betul-betul tulus doa kita itu tadi. Dan doa kepada diri kita sendiri agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa memaafkan, agar melapangkan hati, ya. Doa untuk dia dan doa untuk kita. Kemudian berbuat baik. Berbuat baik ini kadang harus dipaksakan, terutama kepada musuh kita, ya. Ya, misalnya udah lama nih musuh kita nih, kita nggak bisa maafin dia. Tapi ketika kita mencoba mengambil inisiatif, aku cobalah berbuat baik padanya. Barangkali hatiku akan ringan. Ketika dia datang, terus kita apa? Kita sendokkan nasi untuk dia, mungkin misalnya seperti itu, ataupun kita bantu dia, mungkin kita bagian dari apa namanya konter pelayanan publik, punya wali kota misalnya ngurusin ada berkas-berkas apa, ternyata dia gitu mau masukin berkas di konter sebelah, kita ambil berkasnya, kita uruskan. Nah ini ada rasa ketika dia terkejut gitu, oh kok musuh aku mau melayanin aku, kita pun ngerasa besar hati kita. Ya, jadi ada inisiatif ya, langkah-langkah yang perlu kita ciptakan sendiri untuk memperbaiki hubungan. Kalau orang sana belum mau memperbaiki hubungan, kita yang duluan memperbaiki hubungan. Terserah nanti responnya macam mana. Kadang ada orang yang juga yang masih tidak mau memaafkan, ya. Baik, yang seterusnya belajar dari kisah Nabi. Banyak ya dalam sejarah kehidupan para nabi, kita banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dan contoh-contoh teladan-teladan. Kita ambil saja dari misalnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf waktu itu memaafkan saudara-saudaranya yang telah mencampakkannya ke dalam sumur sehingga dibawa oleh karavan dan sampai ke Mesir, akhirnya dijadikan apa namanya budak di sana, diperjualbelikan, dan akhirnya pada akhirnya eh,
berjumpa lagi dengan para saudara-saudaranya, di situ beliau memaafkan. Berarti lapang sekali. Ini contoh ya. Kita nggak pernah dicampakkan orang. Ada ibu-ibu pernah dicampakkan dalam sumur? Tak pernah kan? Ya. Mungkin orang-orang yang dulu mungkin punya kisah pernah dicampakkan oleh orang tuanya waktu kecil. Orang-orang yatim piatu seperti itu, atau kalau yatim piatu sudah meninggal beneran. Ini masih hidup bapak ibunya, dicampakkan anak itu karena tak mau anak itu. Ada anak-anak yang tumbuh membesar dengan kondisi itu, menyimpan dendam kepada orang tua aslinya gitu ya. Itu hanya akan membuat dirinya sakit, ya. Maka dengan memaafkan ibu bapaknya saat itu, apapun alasannya, ya, tetap kita harus memaafkan. Berkacalah pada teladan-teladan para nabi. Walaupun kita bukan nabi, ya. Memang alasan orang kan seperti itu terus ya. Bukan nabi loh gitu. Ya, atau bukan istri Rasulullah loh. Ya seperti itu. Ya, tapi manusia, para nabi diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk malaikat, akan bisa ditiru oleh kita. Ya, tapi kalau diciptakan dari malaikat, malaikat tak makan, tak minum, selalu taat kepada Allah, itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ya, maka dijadikan nabi dari kalangan manusia agar bisa dicontoh. Ya, kemudian contohnya lagi siapa? Nabi Muhammad SAW itu memaafkan banyak orang, ya, makan banyak orang. Abu Sofyan misalnya gimana, musuh Islam ya, akhirnya masuk Islam juga dan Nabi memaafkannya. Kemudian juga orang-orang yang dari kota Taif waktu itu, ketika tidak ada lagi orang yang bisa diislamkan di Makkah, ya, kemudian ada boykot Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Bagaimana sedihnya luar biasa Nabi pergi mau berdakwah ke kota Taif yang disambut dengan apa, eh, lemparan batu oleh orang-orang, orang dewasa maupun anak kecil. Semuanya melempari batu, nggak ada yang menyelamatkan. Sehingga berdarah-darah kaki Nabi. Ya, apa yang terjadi? Malaikat penjaga apa namanya, bukit atau gunung berkata kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau mau aku timpakan gunung-gunung ini di atas orang-orang Taif yang menzalimimu, yang melemparimu itu? Apa kata Nabi? Jangan, ampuni mereka. Apa? Karena mereka sebenarnya orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, sampai seperti itu. Ya, kalau kita mungkin ya silahkan lemparin aja itu, timpukin aja orang-orang tak tahu diri itu. Ya, kalau kita, ya, ini Nabi kita mengajarkan teladan yang sangat luar biasa dalam memaafkan manusia. Ketika bukan cuma hati, tetapi apa, fisik bahkan, ya, kena, gitu ya. Tapi tetap memaafkan. Dan banyak kisah-kisah lainnya, ya. Kemudian yang terakhir, ikhlaskan hati kita. Dengan ikhlas insya Allah lebih mudah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang lainnya. Ya misalnya ibadah lebih diperkuat lagi. Nggak harus terus-menerus berpikir tentang musuh, tentang orang yang zalimin kita. Ya sehingga badan kita pun sehat. Ya, pikiran sehat, mental sehat. Enak hidup ini kalau kita memaafkan. Baik, sampai sini dulu, ukti-ukti semua, saudari-saudariku yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, dan insya Allah semua diberikan hidayah. Semoga kita termasuk orang-orang yang cepat-cepat meminta maaf jika berbuat salah, dan tidak mau mengulangi lagi kesalahan tersebut, dan termasuk orang-orang yang mudah memberikan maaf. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan Ustazah. Baik, umat yang dirahmati Allah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab nih. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Ustazah Wiwin, silakan langsung saja membuka mikrofonnya. Baik. Ada? Silakan. Oh ya, Bu. Silakan Mbak Zaida dari Sidoarjo. Ya. Monggo, Mbak. Terima kasih waktunya. Langsung ya Ustazah, tadi disampaikan untuk apa sunah-sunah ketika mau sholat Idul Fitri itu Ustazah. Kan salah satunya ketika berangkat sama pulang itu kita usahakan jalannya yang berbeda seperti itu nggih. Nah, kebetulan selama saya menikah itu saya sholat Idul Fitri itu selalu di tempat mertua kayak gitu. Nah, kebetulan juga di situ itu kalau sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu di
jalan gitu Ustazah. Nah, itu kebetulan jalannya juga di depan rumah. Jadi saya nggak bisa ngambil jalan yang lain. Itu gimana Ustazah? Terima kasih. Iya, iya, iya. Langsung dijawab, Bu Sulis. Iya, silakan Ustazah. Jawab ya, baik. Ah, inilah dia. Ada positifnya, ada negatifnya pula ya, berdampingan dengan masjid. Kadang-kala ada orang yang tidak tahan dia mendengar apa namanya suara toa masjid itu ya. Mungkin mungkin banyak setannya, jadi dia nggak suka. Akhirnya banyak yang nggak mau. "Oh, rumahnya di mana nih? Samping masjid. Ah, tempat yang lain aja lah." Dia bilang gitu ya. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gitu ya biasanya non-muslim. Kalau orang muslim kena azan, kena ceramah dari toa masjid ngerasa terganggu tuh perlu dipertanyakan sedikit gitu. Walaupun memang asalnya baiknya masjid itu menakar juga volume suara toanya ya agar tidak mengganggu orang lain, menjadi rahmatan lil alamin bagi sekitar. Mungkin ketika azannya saja yang digedekan, kajiannya dikecilkan ke dalam, pakai mic dalam misalnya. Rip. Nah, kalau hal yang seperti ini terjadi, kita tahu posisinya mau kemana gitu kan, mau jalan yang beda. Ya, sebisa kita mencari jalan, kalau misalnya memang nggak bisa ya, ya bisa sebenarnya. Sebelah sini perginya, masuknya, keluarnya dari sebelah soft sebelah sana gitu. Walaupun terbatas ya. Tapi kan masih ada tuh jumpa yang sebelah sini, jumpa yang sebelah sana gitu. Kalau memang dikatakan bagaimana itu pahalanya, apakah ngikutin jaraknya? Ya, kalau dari masjid, dari rumah ke masjid itu memang ada takarannya dan memang ada apa namanya, ada hadisnya, ada dalilnya. Ya, pahalanya makin banyak apabila makin jauh rumah dengan masjid. Nah, ini sekarang kan lapangan, ya. Wallahu alam, apakah macam mana hitungannya itu dikembalikan kepada Allah pahalanya. Yang jelas niat kita, kita tahu itu sunnahnya begitu dan kita pingin sunnah itu, kita pingin pahala itu. Sementara rumah kita terlalu dekat dengan tempat sholat Id, maka Allah eh, Allah sudah mencatatnya sebagai apa namanya amal kebaikan dan sudah menentukan pahalanya insya Allah ya. Kalau seorang muslim yang ada dalilnya adalah apabila kita berbuat apa berniat melakukan kebaikan sementara ada halangan misalnya ya, ada hambatan, niat itu kita masih dapat tuh pahala niatnya ya. Misal contohnya mau puasa Syawal, ternyata banyak kali undangan halal bihalalnya, tak sempat-sempat pas mau puasa haid pula. Ini kan halangan ya. Nah, berarti apa? Sementara ada di dalam hati kita niat untuk berbuat kebaikan, amal soleh, amal ibadah, tapi ada halangan, maka tetap dapatkan pahala niatnya, walaupun tidak mendapatkan pahala utuh ibadah tersebut. Nah, kalau dalam hal ini kita pikirkan yang baik-baik saja, husnuzon kepada Allah. Ya Allah, aku tahu sunnah itu. Tentang jalannya dibedakan, aku tahu. Cuma ya posisi rumahku deket banget. Aku usahakan sedikitnya aja ya Rasulullah. Ya Allah, ini tempat orang sholat, aku mungkin masuknya lewat sebelah sini, keluarnya lewat sebelah sana gitu ya. Allah alam bisawab, insya Allah dapat pahalanya. Nah, gimana Mbak Zaida? Terjawab ya. Baik, Ya, terima kasih ya. ada satu lagi, boleh Ustazah ya, yang sudah dituliskan di chat. Ada pertanyaan dari Ibu Asih Yulianti. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara memaafkan teman yang menipu uang dalam jumlah besar dan amat sulit untuk memaafkannya? Nah, ini bagaimana? Saya alhamdulillah belum pernah ditipu oleh kawan, jadi tidak pernah merasakan betapa sakitnya dan betapa sulitnya memaafkan. Ya, ditipu enggak ya? Kalau dipinjemin duit, karena saya duitnya nggak ada, jadi jarang meminjamkan orang. Ya, dan biasanya orang akan lebih merasakan sakitnya apabila dia sendiri yang mengalaminya. Seperti perempuan yang saya ceritakan tadi tentang dia ditinggal wafat oleh suaminya di pemakaman, kemudian Nabi nasihati bersabar. Itu kan beda ya, orang yang mengalaminya yang tahu rasa sakitnya seperti apa. Nah, yang begini saya tahu dari internet ataupun dari ini ini pengetahuan umum. Pasti sakit sebenarnya kalau kita ditipu orang, apalagi jumlahnya besar. Yang kecil aja sakit hati, apalagi jumlah besar. Bisa berjuta-juta atau ber-MM gitu ya. Nggak bisa kita balas dengan 2M. Apa 2M itu salah? Mohon maaf gitu.
nggak bisa, ya, nggak bisa memaafkan, susah, nggak bisa diterima. Kadang-kala memang seperti itu kita, karena berpikir itu jumlah yang besar. Tapi ada kisah-kisah nyata yang sampai ke telinga saya pun kadang membaca orang yang pernah ditipu berem-eman gitu ya. Jika suatu masa dia memaafkan, melegowokan, mengikhlaskan, itu lebih menenteramkan. Karena yang dicari itu alhamdulillah menjadi rezeki kita. Tapi kalau sudah ditipu, ya sudah sampai di situ aja rezeki kita. Bahkan kadang kita makan, kita suap nasi, ada nasi nempel di sini, dekat sekali dengan bibir kita, tinggal di itu masuk gitu kan. Tapi ketika nempel sini pas mau dimasukkan malah jatuh. Ah, seperti itulah ibaratnya rezeki itu, ya. Kadang bisa hilang gitu. Ya sudah diikhlaskan saja. Begitu. Dalam keikhlasan insya Allah tenang, walaupun ber-MM gitu. Karena Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Insya Allah dengan keikhlasan semoga Allah mendatangkan rezeki yang berkali lipat lebih banyak. Dan salah satunya ada amalan, ini bukan kaitannya dengan tipuan ya, tapi dengan masalah utang. Tapi mungkin bisa kita ambil hikmahnya di situ. Apa? Salah satu amalan yang paling besar pahalanya adalah ketika kita melunaskan utang orang. Misalnya kita diutangin orang, atau misalnya kita nggak ada diutangin orang, tapi kita membantu orang lain melunasi utangnya. Ini amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Ya, maka yang seperti ini dia nipu kita misalnya, kalau kita legowokan, kita ikhlaskan, kita maafkan, pahala kita sangat amat besar. Tadi ya, salah satu amalan yang langsung diberikan pahalanya oleh Allah SWT adalah memaafkan. Jadi ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin apa rasa sakit hati tadi, ya. Dan ini sebenarnya butuh training ya Bu, butuh training dalam hati ini. Kalau dalam ilmu Islam ada namanya tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Salah satunya di dalamnya adalah mentraining hati agar bisa memaafkan, agar bisa mengikhlaskan apa yang hilang dari kita, apa yang diambil oleh orang lain secara tidak hak atau secara batil. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, Ummahat, ada pertanyaan dari Mbak Alif. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara memaafkan orang yang berbuat salah pada orang tua kita, sedangkan orang tua kita sudah tidak ada. Kita sebagai anak merasa tidak terima dengan apa yang orang itu lakukan. Apakah menjaga jarak dengan orang tersebut diperbolehkan? Tidak memutuskan silaturahmi, cuma mengurangi interaksi saja. Jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memaafkan orang tua tapi orang tuanya sudah tidak ada, misalnya sudah wafat gitu ya. Ini bagaimana caranya ya? Cara memaafkan. Cara memaafkan orang tua ataupun orang lain yang sudah tak ada lagi di muka bumi ini alias sudah berpulang ke rahmatullah. Macam mana? Dengan cara mengikrarkannya, itu yang pertama ya, mengikrarkannya baik secara lisan ataupun secara apa? Dalam hati. Yang paling penting ada dalam hati karena kadang lisan bisa berbohong, hati tak bisa berbohong. Dalam hati kita bilang, ya Allah ya Tuhanku, aku telah memaafkan orang tuaku apapun yang telah diperbuatnya selama hidupnya kepada diriku. Begitu juga kalau kita sebagai orang tua, seorang ibu, itu harus lebih legowo memaafkan anak. Ya, ya Allah ya Tuhanku, aku maafkan dosa anak-anakku. Ya, itu bahkan setelah kita, sebelum kita meninggal, ataupun sebelum kita meninggal itu, istilahnya aku sebelum kita meninggal, maksudnya sebelum kita tidur, itu biasakan untuk memaafkan. Karena kita nggak tahu hari esok ketika buka mata beneran masih hidup apa nggak bisa lagi buka mata alias sudah mati gitu. Maka penyesalan yang sudah ada, yang akan ada. Setiap malam mau tidur, sebelum baca surah Al-Fatihah, 3 kul, ya, ayat kursi gitu ya, Al-Mulk atau yang lainnya, sebutkan di dalam hati, ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang menzalimiku. Ya Allah, aku memaafkan orang tuaku yang telah berbuat salah padaku, anak-anak yang telah berbuat salah kepadaku, dan aku memaafkan diriku sendiri. Seperti itu. Ya. Nggih, afwan Ustazah,
yang ditanyakan Mbak Alif tadi, ada orang yang menyakiti orang tua kita. Nah, tapi orang tua kita itu sudah meninggal. Kita tidak terima gitu istilahnya, Ustazah. Nih, Orang sorry itu salah salahnya baca ya. bukan ke kita, tapi ke orang tua kita. Nah, gitu. Orang lain buat salah pada orang tua kita. Orang Ya, tua kita, oh ya sudah, tinggal minta maaf sama ahli warisnya, anaknya. Ini orang tua kita yang nyakitin orang lain nyakitin orang tua kita. Orang tua kita meninggal. Orang itu belum sempat minta maaf. Kemudian dia datang minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama ahli waris. Jelaskan di sana. Saya pernah berbuat salah kepada orang tua Anda, begini, begini, begini. Ya, saya mohon kemaafan dari Anda, gitu ya. Kemudian apabila ada melibatkan barang, maka memang harus memberikan barang tersebut kepada ahli waris. Misalnya ada harta yang dicuri ataupun harta yang dia tipu dari orang tuanya ini, kemudian dia cara minta maafnya adalah apa? Mengembalikan harta yang diambil dari orang tua kita tadi. Dan dia datang mengembalikan itu kepada kita. Itu ya, itu cara-cara minta maafnya. Nah, apabila misalnya ahli waris bilang begini, saya memaafkan dari sisi saya, tapi kalau dari orang tua saya tidak tahu, selesaikan nanti di akhirat karena belum sempat minta maaf ketika beliau hidup. Dan itu memang benar. Nanti kalau orang yang menyakiti orang tua kita ini tadi belum sempat minta maaf di dunia, maka dia akan berurusan di akhirat. Begitu. Ya, berurusan akhirat dengan orang tua tersebut. Oke? Kemudian bagaimana caranya? Kita harus jaga jarak. Boleh nggak kita jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini? Boleh, ya, boleh menjaga jarak, jaga interaksi. Tapi kalau misalnya berjumpa, ya, tetaplah tegur sapa. Yang paling ampuh sebenarnya, kadang kan kita gengsi ya. Kalau gengsi kalau saling berjumpa gitu. Tapi kalau di dalam kesendirian kita, yang paling ampuh adalah berdoa. Tanpa dia tahu kita mendoakan dia agar diberikan hidayah, diberikan apa namanya kesadaran gitu ya untuk minta maaf kepada kita dan doa untuk diri kita pribadi gitu ya. Jadi nggak masalah mengurangi interaksi, tidak berdosa. Bahkan kadang-kadang malah berdosa kalau berjumpa terus malah berbuat apa namanya kesalahan yang lebih besar, misalnya dibalik dibalik dengan apa namanya maki-makian ya, maki-makian marah lebih marah-marah lagi. Ini gara-gara sering berjumpa. Maka memang ada orang-orang yang seperti itu, kita hindari, tidak masalah, tidak berdosa. baik, Oke, jazakumullah khairan umat semua. Sebetulnya banyak ya ilmu yang ingin kita gali lebih dalam dari Ustazah Wiwin pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu yang terbatas, saya cukupkan sesi tanya jawab. Dan sekali lagi kami mohon kepada Ustazah Wiwin untuk memimpin dalam pembacaan doa. Kami persilakan Ustazah. baik, Uktina sekalian, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, berikanlah keistiqomahan dalam diri kami ya Allah. Berikan kemudahan kesabaran dalam beramal ibadah menyembahmu ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan, mudahkan kami dalam berbuat amal ibadah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati dari anggota majelis taklim kami ini, ya Allah. Komunitas bahagia mengaji ini, ya Allah. Berikanlah rahmat, hidayah-Mu, petunjuk-Mu. Berikanlah keridhaan-Mu kepada kami semua yang berkumpul pada hari ini, ya Allah. Jadikanlah kami ibu yang solehah, muslimah yang solehah, istri yang taat. Dan jadikanlah kami kelak berkumpul di surgamu, ya Allah. Surgamu yang sangat luas, ya Allah. Berkumpul dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan para ummahatul mukminin, dengan para syuhada wa salihin kulluhum ajma'in, ya Rabb. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan Ustazah yang sudah memimpin pembacaan doa. Semoga doa-doa yang kita langitkan Allah ijabah. Baik, Ustazah, jazakillah khairan ahsanal jazah. Ustazah sudah hadir di ruang ngaji ke-32 spesial Ramadan, spesial halal bihalal bersama komunitas bahagia mengaji. Mewakili tim komunitas bahagia mengaji, kami ingin menyampaikan tanda cinta dan terima kasih kami untuk Ustazah, yaitu berupa piagam penghargaan sebagai pemateri. Silahkan. Bisa dipin dari admin. Afwan, admin bagaimana? Nah, ini Ustazah. Sekali lagi, jazakillah khairan ahsanal jazah kepada Ustazah Wiwin Oktasari yang sudah membersamai kami. Ustazah, mohon diterima nggih Ustazah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukron. Dan mohon maaf lahir dan batin dari kami, tim KBM, apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini. Dan apabila ada Ustazah ada agenda lain setelah kegiatan ini, kami persilakan Ustazah Wiwin untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini terlebih dahulu. Jazakillah khairan sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lain kali dan di kesempatan lain kita masih bisa bersua Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik umat yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu pengumuman atau pembacaan laporan dari kegiatan dari komunitas bahagia mengaji yang sudah kita selenggarakan pada bulan Ramadan kemarin. Silakan. Berikut ini adalah video ringkasan dari kegiatan selama bulan Ramadan. Bagaimana admin? Sudah siap diputar? Seperti kita ketahui bersama, pada bulan Ramadan 1446 Hijriah kemarin, komunitas bahagia mengaji telah melaksanakan serangkaian kegiatan di bulan Ramadan, dimulai dari ruang ngaji ke-30, yaitu Tahrib Ramadan. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan memasuki bulan Ramadan, mulai dari... Nah, ini videonya sudah tayang, bisa dilihat. Ruang ngaji ke-30, nah ini Tahrib Ramadan, bersama Ustazah Karina. Kemudian ada Ramadan. Itu bukan karena solusinya nggak ada gitu, tapi karena tidak tawakal kepada Allah, salah meletakkan tawakalnya gitu ya.
atau misalnya kurang dalam takwa. Karena di sini Allah janji kalau bertakwa Allah kasih jalan keluar. Rezeki tidak disangka-sangka. Kalau tawakal Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya, gitu ya. Dan dilanjutkan dengan ruang ngaji ke-31. Ini ada agendanya Hotmil Quran setelah tadi tanggal 1 Ramadan sampai dengan 13 Ramadan kita mengadakan tadarus bersama. Pada 17 Ramadan ini ditutup dengan Hotmil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ramadan itu kita yang menentukan sebenarnya. Kitalah yang akan menentukan bagaimana 10 hari terakhir Ramadan kita. Mau dibuat apa nih 10 hari terakhirnya? Ya. Nah, dari kegiatan tadarus Ramadan yang dikoordinatori oleh perwakilan dari kelas-kelas yang ada di KBM, nah ini dia sudah ditampilkan. Beliau inilah perwakilan dari koordinator kelas pada tadarus pagi di bulan Ramadan kemarin. Dan 5 orang inilah yang masuk nominasi sebagai peserta terajin di luar koordinator dan juga tim KBM. Kelima orang tersebut adalah, nah itu ada Ibu Eti, kemudian ada Mbak Airin, kemudian ada Mbak Indri PS dan juga ada Ibu Erni. Nah, kemudian selain itu di bulan Ramadan kita juga menyelenggarakan tilawah dari awal Ramadan didukung dan diikuti oleh Mbak Yunita. Nah, ada banyak selama bulan Ramadan. Yang pertama diraih oleh Ibu Erni Asia. Beliau sudah menghatamkan 5 kali khatam. Kemudian ada Mbak Lisa 5 kali khatam. Dan yang ketiga ada Mbak Dwi dan Mbak Indi 4 kali khatam. Dan selain itu juga ada challenge foto Ramadan di Kotamu. Nah, untuk pemenang dari challenge foto Ramadan di Kotamu, yang pertama ada Ibu Ika Kusumawati, kemudian ada Mbak Ratih Kusumawardani, yang ketiga ada Mbak Puji Rahayu atau Mbak Iput, dan yang keempat ada Mbak Luki Kurniati. Nah, selain kegiatan tersebut, KBM juga menyelenggarakan berbagi takjil bersama. Nah, berbagi takjil ini diselenggarakan di 2 kota. Yang pertama di Kota Metro dan juga di Kota Kuningan. Selain itu, KBM juga mengadakan KBM berbagi untuk korban banjir Bekasi yang diwakili oleh Mbak Ratih Aripuspita. Jazakillah khairan kepada Mbak Ratih Aripuspita dan seluruh KBM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ramadan yang sudah diprogramkan oleh KBM. Jazakumullah khairan katsir untuk ummahat semua. Baik, untuk selanjutnya yang sudah disebutkan dalam nomini tadi ya, yang sudah disebutkan siapa yang sudah mencapai tilawah terbanyak, kemudian siapa yang sudah menjadi peserta terajin tadarus, kemudian juga sebagai peserta dengan foto terbaik pada challenge foto Ramadan di kotaku, silahkan japri alamat ke admin, bisa ke Mbak Ayi ataupun ke saya. Sekali lagi, jazakumullah khairan untuk ummahat semua atas partisipasinya. Nah, selanjutnya akan kita dengarkan testimoni. Nah, ini dari salah satu nih dari ibu-ibu atau mbak-mbak, nah yang sudah menyelesaikan tilawah terbanyak selama bulan Ramadan. Nah, ini ada salah satu saja ya mewakili, boleh Ibu Erni Asia. Nah, silakan Ibu Erni ini bisa membagikan tips-tipsnya nih kepada teman-teman di KBM bagaimana untuk membagi waktu, bagaimana bisa menyelesaikan tilawah sehingga bisa 5 kali khatam selama bulan Ramadan. Silakan Bu Erni. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya tipsnya? Tipsnya seperti biasa aja sih ngajinya, Mbak. Cuman waktunya ditambah gitu. Kan karena puasa itu kan pagi nggak ada kegiatan seperti masak atau menyiapkan sarapan pagi gitu ya. Nah, saya
ngaji tuh setelah subuh 1 juz, nanti setelah sholat duha 1 juz juga. Terus kalau kita tadarus bareng gitu ya, Mbak, saya ngaji juga yang pribadi gitu, itu. Terus duhur, kalau kalau ada waktu asar juga. Nanti setelah buka kan, kalau saya sama suami bukanya langsung makan gitu ya, Mbak. Jadi langsung makan berat gitu. Jadi nanti setelah itu sholat maghrib langsung saya tadarus lagi, bisa kadang setengah juz sih, nggak banyak gitu. Kadang kurang juga. Nanti setelah taraweh saya itu lagi ngaji lagi. Berarti satu Diusahakan hari lah itu perkiraan berapa juz, Mbak? 1 hari 5 lah sampai 6. Tapi kebanyakan 4, 5 lah, 4, 5. Kalau 6, 7, 8 tuh jarang-jarang lah. Tapi pernah mencapai 8. Tapi jarang juga sih. Saya tuh target kemarin tuh kata Bu Ropi udah aja 6 katanya ya. Ya insya Allah lah 6. Saya udah targetkan sampai tanggal 25 kalau seharinya 6 juz ya. Tapi qadarullah saya pas tanggal 23 tuh haid. Padahal sebelumnya udah 3 bulan apa 4 bulan saya nggak haid. Mungkin mau menopause juga. Mungkin Allah suruh saya istirahat karena kalau sudah ngaji tuh kayak kayak kata Bu Ika tuh suka ngebul kepala tuh panas itu. Masya Ya Allah. Allah. Masya Allah. Baik, semoga ini ya bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua di KBM. Semoga Ya, juga bisa Ramadan tahun depan kita perbaiki tilawah kita. Semoga bisa mencapai target Ramadan untuk Ramadan selanjutnya. ya, Nah, amin. ini ada testimoni yang kedua. Nih boleh saya undang Mbak Luki nih. Nah, Mbak Luki di Bengkulu. Assalamualaikum Mbak Luki. Nah, ini Mbak Luki mewakili salah satu yang terajin hadir di Tadarus KBM. Padahal Tadarus KBM itu kan pagi-pagi gitu ya Mbak. Jadi jam 7 sudah mulai gitu. Padahal kan biasanya anak sekolah yang masih sekolah kan masih riwah. Walaupun tidak sarapan, tapi kan namanya biasanya pagi-pagi anak masih sekolah kan ada riwah. Tapi bagaimana mengatur waktunya sehingga selalu hadir dan full gitu. Gimana Mbak Luki? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa mengikuti terus 4 tahun ya Mbak Sulis. Tadarus bersama di KBM tuh 4 tahun kan sekarang ya? Yang keempat ya? Tahun keempat. Kalau tadarusnya ketiga, tapi ketiga, kalau iya. program bersama KBM-nya ini Ramadan yang keempat. Iya. Alhamdulillah. Ya, karena yang pertama dulu tidak ada tadarusnya. Oh iya, pokoknya saya selalu ingin, insya Allah ingin selalu ikut, itu udah saya niatkan selalu ingin ikut, jangan sampai tidak, karena itu memotivasi kita ketika kita bisa khatam bersama itu tadi, selain kita ngaji sendiri. Jadi pagi-pagi itu berbagi tugas sama bapaknya Mbak. Jadi yang bagian ngantar sekolah sekalian ke kantor kan, jadi saya aman aja pokoknya. Yang penting jam 7, sekarang lebih pagi ya. Kalau dulu kalau nggak salah jam 8, sekarang jam 8 pas dulu jam 7. 8, ya. Pokoknya itulah Mbak. Kalau di Papua dulu kan masih waktu Indonesia bagian timur ya, masih ini ya agak siang. Kalau di sini kan pagi, tapi insya Allah pokoknya saya bersikeras, saya bilang sama suami saya pokoknya Bunda harus ikut, nggak kecuali halangan ya. Kebetulan kemarin udah khatam baru halangan Mbak, jadi alhamdulillah bisa full ikut terus sampai selesai. Insya Allah semoga di Ramadan mendatang KBM tetap memfasilitasi lagi, bisa ikut lagi juga untuk yang lain tetap semangat. Selalu hadir di Bu Erni, Bu Eti yang juga selalu hadir walaupun sudah ada cucu tapi tetap semangat juga, gangguan apapun tetap ya Bu Eti itu ya, semangatnya luar biasa. Mungkin itu aja Mbak Sulis. Sekali lagi saya mengucapkan taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.
dengan segala kerendahan hati, mungkin ada salah-salah kata selama bergabung di KBM. Mohon maaf lahir dan batin. Itu aja Mbak Sulis. Terima kasih untuk awardnya juga tadi sudah diberikan dari KBM. Semoga KBM lebih maju lagi, sukses terus, dan tetap semangat untuk para adminnya yang luar biasa keren. Boleh dikasih Masya lope Allah. dong, boleh dikasih lope ini untuk para admin yang luar biasa ya, selalu meluangkan waktunya dan untuk mengadakan kegiatan KBM yang terus lebih baik lagi dan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelumnya saya buka nih sesi usulan atau mungkin apa yang ingin diusulkan dari anggota KBM untuk Ramadan tahun depan gitu. Jadi bisa berupa kritik dan saran, nah bisa disampaikan di sini, atau mungkin kalau sekarang belum kepikiran, nah boleh dijapri di admin, boleh ke Mbak Ayi, ada contoh person Mbak Ayi ya, mungkin Mbak Ayi saya usul Ramadan tahun depan bikin ini dong, atau jamnya tadarus begini dong. Nah itu silakan, kami terbuka dan silakan Mbak-mbak dan ibu-ibu semua memberikan masukan dan ide-idenya. Kami tunggu ya. Nah, baik umat yang dirahmati Allah, demikian tadi rangkaian acara pada ruang ngaji ke-32 spesial halal bihalal bersama KBM. Dan acara yang terakhir, nah ini sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman dari KBM. Yang pertama, kelas KBM akan kita mulai pekan depan. Jadi kita mulai lagi membuka kelas KBM dengan tatap muka secara virtual pada tanggal 28 April 2025. Ada yang sudah rindu dengan Bu Rofi? Resen yang sudah rindu? Ada yang sudah rindu kan? Nah, ada yang sudah rindu dengan kelas tahsin? Ada yang sudah rindu dengan Mbak Ayi nih? Ada yang sudah rindu nyetor dengan Mbak Ayi? Atau deg-degan takut karena habis lama gitu ya, tidak merojaah karena tergoda dengan kegiatan di Idul Fitri. Nah, waduh, kelasnya minggu depan mulai lagi nih. Waduh, aku belum merojaah. Dereng-dereng gitu ya rasanya. Baik, semoga apa-apa yang kita rencanakan, semoga kelas KBM yang akan dimuga minggu depan, mulai dari tanggal 28 April, Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Nah, kemudian pengumuman yang kedua, nah ini terkait dengan kelas-kelas baru KBM, bahwa kelas-kelas baru KBM masih dibuka, baik itu untuk kelas tahsin, kelas tahfidz maupun kelas talaki dan juga kelas hafalan surat khusus. Jadi untuk teman-temannya nih yang belum bergabung di KBM boleh dicolek-colek. Mungkin ada teman Dharma Wanita, tetangga di rumah, di kompleks rumah dinas yang belum ikut. Nah, boleh diajak bergabung. Baik umat yang dirahmati Allah, sebagai pembawa acara sekaligus member dari komunitas Bahagia Mengaji, saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim wa ja'alanahu wa iyyakum minal aizin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh anggota KBM dimanapun berada. Dan marilah kita tutup kegiatan Forum Ruang Ngaji ke-32 pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah serta kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas kehadiran ummahat semua. Semoga langkah kita dalam thalabul ilmi bersama-sama di komunitas Bahagia Mengaji ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada kelas-kelas KBM pekan depan dan pada ruang ngaji selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu-ibu. Matur nuwun Bu Sulis, Nina, semuanya, Mbak Ayi. Khairan.